Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 12. Pada pertemuan kali ini kami akan bahas dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Perhatikan dua gambar sebagai berikut. Apa perbedaan gambar di atas? Sebatang lidi akan sangat mudah jika dipatahkan. Berbeda dengan seikat lidi yang berjumlah banyak dan terikat kuat. Lidi yang berjumlah banyak dan terikat dalam satu ikatan yang kuat sangat sulit dipatahkan. Gambar di atas mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan. Bagaimanakah dengan persatuan-kesatuan dalam lingkup NKRI? Setelah mempelajari pembahasan kali ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan makna kesatuan wilayah Indonesia dalam berbagai bidang. Siswa mampu mengidentifikasi dan implementasi konsep wilayah Indonesia. Siswa mampu menjelaskan kembali nilai persatuan dan kesatuan serta berbagai bentuk ancaman yang dihadapi. Siswa mampu menjelaskan tentang faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu mengkampanyekan prinsip persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Pertemuan kali ini ada sub 3 bahasan. A. Kesatuan wilayah Indonesia. B. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. C. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesatuan wilayah Indonesia. Makna wilayah kesatuan Indonesia dalam berbagai bidang. Bidang politik. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya. Keberagaman budaya yang dimiliki setiap daerah merupakan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh Indonesia. Wilayah kesatuan ekonomi. Kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Kesatuan, pertahanan, dan keamanan. Ancaman terhadap suatu daerah atau wilayah merupakan ancaman seluruh bangsa dan negara. 2. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, yaitu memperkuat dan memperkukuh ketahanan NKRI, terwujudnya stabilitas dan integrasi nasional, terwujudnya situasi aman, tentram, dan tertib, menumbuhkan sikap toleransi, persaudaraan, dan kekeluargaan, serta memudahkan mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. B. Dinamika persatuan dan bangsa. Tahap pembinaan kesatuan dan kesatuan bangsa. Perasaan senasib sepenanggungan. Kekalahan perlawanan rakyat Indonesia di daerah-daerah dalam pertempuran melawan penjajah membuat bangsa Indonesia tersadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Kebangkitan nasional, perjuangan para kaum terpelajar untuk mewujudkan kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah saja pada masa penjajahan. Beberapa pergerakan nasional yang muncul pada masa kebangkitan nasional, diantaranya Budi Utomo, Sarekat Islam, Indonesia Partai, Perhimpunan Indonesia. Sumpah Pemuda ditandai dengan Kongres Pemuda 1
tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 26 di Jakarta dengan tujuan menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda sebagai dasar persatuan Indonesia dalam arti lebih luas. Kongres Pemuda II berlangsung 27 sampai 28 Oktober 1928 dengan hasil para pemuda menghasilkan kesepakatan bersama yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Adapun bunyi Sumpah Pemuda yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Adapun nilai-nilai dalam peristiwa Sumpah Pemuda mempunyai nilai nasionalisme, kebersamaan dan persaudaraan, toleransi, tanggung jawab dan disiplin, dan wawasan. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat tercapai dengan adanya rasa dan semangat persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan setelah proklamasi kemerdekaan. Adanya pemberontakan yang berupaya ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, seperti peristiwa 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Selanjutnya Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Juga pada tahun 1965 kembali terjadi pemberontakan PKI. Pemberontakan tersebut dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Ancaman persatuan dan kesatuan bangsa berbagai bidang. Bidang ideologi, masuknya ideologi liberal. Bidang politik, aksi unjuk rasa yang rusuh, dan adanya kelompok atau gelombang yang mengkoordinasi massa untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah. Bidang sosial budaya, munculnya sikap hedonisme, perilaku yang berorientasi ke barat-baratan, serta memudarnya semangat gotong royong, pertahanan dan keamanan. Bidang pertahanan dan keamanan, agresi, spionase, sabotase, teror bersenjata, serta sengketa wilayah negara. Serta bidang politik, kegemaran masyarakat berbelanja produk asing, mudahnya produk asing masuk ke negeri melalui pasar bebas, serta banyaknya pengangguran. Strategi menghadapi ancaman persatuan dan kesatuan di bidang ideologi dan politik. Bersikap proaktif dalam demokrasi politik, menegakkan supremasi hukum, mengadakan reformasi terhadap lembaga politik. Bidang ekonomi, memperkuat produksi domestik di dalam negeri, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, melakukan kerjasama dengan sesama negara. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Satu faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi geografis, ketimpangan pembangunan, keberagaman masyarakat Indonesia, munculnya gejala etnosentrisme, tergesernya budaya Indonesia. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan, diantaranya prinsip wawasan Nusantara, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip persatuan pembangunan, dan prinsip nasionalisme. Penerapan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di lingkungan keluarga, memberikan kesempatan bagi anggota keluarga untuk berpendapat. Lingkungan sekolah, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan disiplin. Di lingkungan masyarakat, menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Dan lingkungan bangsa dan bernegara, bangga terhadap
hasil dan karya anak bangsa. Demikian pembelajaran kali ini, semoga kalian bisa memahami dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.